identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa dapat memahami dan membeda-bedakan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau verstandelich vermogens. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Menimbang bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa didasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan diri terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai subjek hukum setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa. Dilanjutkan. Baik, kami lanjutkan. Unsur 2, unsur secara melawan hukum. Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti material adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Penjelasan perbuatan secara melawan hukum dimaksud kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 033-PUU-4-Romawi-2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan penilaian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menyatakan bahwa tafsir atas pengertian secara melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nimbang bahwa kemudian oleh Mahkamah Agung terkait perbuatan melawan hukum dalam arti material yang terbagi dalam arti material yang berfungsi positif dan dalam arti material yang berfungsi negatif melalui beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 99K tanggal 6 Agustus 2006, putusan Mahkamah Agung nomor 1974K tanggal 13 Oktober 2006, putusan Mahkamah Agung nomor 2065K tanggal 21 Februari 2007, dan putusan Mahkamah Agung nomor 103K tanggal 28 Februari 2007, memberikan penilaian bahwa sifat melawan hukum material berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung. Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi harus dimaknai sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dapat dihukum, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau dengan kata lain, perolehan kekayaan terhadap diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Indriyato Seno Aji dalam makalahnya yang berjudul Kebijakan Aparatur Negara dan Pertanggungjawaban Pidana tanggal 2 Desember 2011 menyatakan bahwa melawan hukum hanyalah sebagai sarana dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau bestandal delik atau unsur inti delik yang strafbar atau dapat dipidana itu bukanlah terletak pada unsur secara melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah kekeliruan mendasar apabila menjadikan unsur secara melawan hukum sebagai inti delik yang strafbar sifatnya. Nimbang bahwa mencermati dakwaan penuntut umum, perbuatan didakwakan terhadap terdakwa adalah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan Charles Sitorus, Tony Wijaya Eng, Ten Suryanto Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hediningrat, Hendro Giarto Atiwo,
Hans Valita Utama, Ali Sanjaya Budi Darbo dalam upaya pengendalian ketersediaan gula dan stabilitas harga gula selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan menunjuk atau menugaskan Induk Koperasi Kartika atau Imkapkar, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Persero, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Puskopol, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai SKKP TNI Polri, dan menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product, PT Makassar Tene, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Internasional, PT Berkah Manis Makmur, PT Kebun Tebu Mas, PT Dharma Pala Usaha Sukses, periode Agustus 2015 sampai periode Juli 2016. Menimbang bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa berkenaan dengan pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat 1, berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat 6 Yunto pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, gula merupakan salah satu barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadikan faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai bahan kebutuhan pokok, gula terbagi atas gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, gula kristal putih. Gula kristal putih merupakan gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena gula merupakan barang kebutuhan pokok yang menyangkut hidup orang banyak dan merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan kebutuhan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan ketersediaan gula di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, termasuk perdagangan gula di dalam negeri merupakan kegiatan yang penting dan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan perdagangan gula termasuk pengaturan impor gula yang hanya dapat dilakukan apabila produksi gula dan cadangan pangan gula di dalam negeri tidak mencukupi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 telah diangkat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79/P tahun 2015 tentang penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja periode 2014 sampai 2019 tanggal 12 Agustus 2015. Sebagai Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, terdakwa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan menyelenggarakan fungsi antara lain adalah perumusan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pengawasan kegiatan perdagangan, pengendalian, pengelolaan perdagangan, dan fasilitas ekspor impor serta pengamanan perdagangan. Pengawasan di bidang perdagangan termasuk pengawasan atas seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Menimbang bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan, terdakwa selaku Menteri Perdagangan berdasarkan pasal 25 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Di bidang perdagangan berkewajiban mengendalikan ketersediaan gula di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, serta disertai kewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Berdasarkan pasal 26 dan pasal 27, terdakwa selaku Menteri Perdagangan berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga gula untuk menjaga keterjangkauan harga gula di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen melalui penetapan kebijakan harga gula, pengelolaan stok gula dan logistik gula, serta pengelolaan ekspor dan impor gula. Pengendalian ketersediaan stabilisasi harga dan distribusi dapat menunjuk badan usaha milik negara. Menimbang bahwa dalam upaya mengendalikan ketersediaan gula dan stabilitas harga gula di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka diperlukan pengaturan impor gula. Jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan jumlah kebutuhan di dalam negeri. Penentuan jumlah tersebut didasari kesepakatan rapat koordinasi antar kementerian sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117/M/Dak/10/2015 tentang ketentuan impor gula.
dan berdasarkan pasal 4 mengatur bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang memperoleh penugasan dalam rangka pengendalian, ketersediaan dan stabilitas harga gula kristal putih. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2016, terdakwa selaku Menteri Perdagangan dalam upaya pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula telah memberikan persetujuan dan penugasan operasi pasar gula kepada 1. Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar, 2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero, 3. Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Ikopol, 4. Satuan Koperasi Kesetaraan TNI Polri SKKP TNI Polri. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemberian persetujuan atau penugasan operasi pasar gula disertai penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pabrik gula swasta secara kronologis dapat diurutkan sebagai berikut. 1. Tanggal 2 Mei 2015, rapat koordinasi bidang perekonomian dengan agenda stabilisasi pangan dan inflasi termasuk bahan pokok gula menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2015. 2. Tanggal 21 Mei 2014, Inkopkar mengajukan permohonan pendistribusian gula operasi pasar sebanyak 100.000 ton. Surat nomor B-136 dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2015. 3. Tanggal 4 Juni 2015, Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan memberikan persetujuan impor Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan memberikan persetujuan kepada Inkopkar melaksanakan operasi pasar. Surat nomor 465 dan seterusnya tanggal 4 Juni 2015. 4. Tanggal 11 Juni 2015, Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan meminta Menteri BUMN untuk memberikan penugasan kepada PT PPI Persero untuk melakukan operasi pasar dan pasar murah gula. Surat nomor 477-M dan seterusnya tanggal 11 Juni 2015. 5. Tanggal 12 Juni 2015, Menteri BUMN memberikan penugasan kepada PT PPI Persero untuk melakukan stabilisasi harga gula dalam bentuk operasi pasar dan pasar murah. Surat nomor 333-MBU dan seterusnya tanggal 11 Juni 2015. 6. Tanggal 27 Juli 2015, Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Inkopkar mengajukan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula. Surat nomor B-194 dan seterusnya tanggal 27 Juli 2015. 7. Tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa memberikan persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar kepada Inkopkar hingga tanggal 31 Desember 2015. Surat nomor 707-MDAK dan seterusnya tertanggal 26 Agustus 2015. 8. Tanggal 18 September 2015, Felix Huta Barat mengajukan kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan untuk operasi pasar oleh Inkopkar. Surat nomor B-239 dan seterusnya tanggal 18 September 2015, gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. 9. Tanggal 1 Oktober 2015, PT Angel Product mengajukan permohonan pengakuan sebagai importer produsen raw sugar. Surat nomor 24211 dan seterusnya tertanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 105.000 ton. 10. Tanggal 12 Oktober 2015 diterbitkan surat pengakuan sebagai importer produsen gula kristal mentah atau GKM kepada PT Angel Product sebanyak 100.000 ton. 11. Tanggal 2 Desember 2015, Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Inkopkar mengajukan permohonan perpanjangan distribusi gula operasi pasar. Surat nomor B-301 tertanggal 2 Desember 2015. 12. Tanggal 7 Desember 2015, rapat koordinasi bidang perekonomian dengan agenda pembahasan ketersediaan pangan berupa beras, kedelai, gula, jagung, dan daging sapi. 13. Tanggal 22 Desember 2015, terdakwa memberikan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkar sampai dengan tanggal 30 April 2015. 14. Tanggal 28 Desember 2015, rapat koordinasi bidang perekonomian agenda lanjutan pembahasan ketersediaan pangan. 15. Tanggal 12 Januari 2015, terdakwa memberikan penugasan kepada PT PPI Persero pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula sebanyak 200.000 ton. 16. Tanggal 20 Januari 2016 diterbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada Angel Product, PT Angel Product, PT Sentra Usaha Tama, PT Medan Sugar Industri, PT Andalan Furnindo, PT Permata Dunia Sukses, PT Makassar Tene, PT Berkah Manis Makmur, PT Duta Sugar Internasional sebanyak 200.000 ton. Tanggal 17. Tanggal 11 Februari 2016, Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Inkopkar mengajukan permohonan alokasi raw sugar
atau gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton, surat nomor B/26 dan seterusnya. 18. Tanggal 8 Maret 2016 terdakwa memberikan persetujuan pengadaan gula kristal mentah untuk kebutuhan operasi pasar kepada Inkopkar, surat nomor 242 dan seterusnya sebanyak 100.000 ton. 19. Tanggal 8 Maret 2016 diterbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product sebanyak 105.000 ton. 20. Tanggal 21 Maret 2016 Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Inkopkar mengajukan permohonan operasi pasar, surat nomor B/65 tertanggal 21 Maret 2016 sebanyak 157.500 ton. Tanggal 31 Maret terdakwa menyetujui pengadaan gula kristal mentah kepada keperluan operasi pasar gula sebanyak 157.500 ton kepada Inkopkar, surat nomor 294 dan seterusnya tertanggal 31 Maret 2016. Tanggal 8 Maret 2016 diterbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product sebanyak 157.500 ton. Tanggal 22 April 2016 Yudi Susharyanto selaku Ketua Pengurus Inkopol mengajukan permohonan untuk memberikan penugasan kepada Inkopol untuk operasi pasar distribusi gula sebanyak 300.000 ton. Tanggal 29 April 2016 rapat koordinasi bidang perekonomian dengan agenda pembahasan bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi dan gula. Tanggal 2 Mei 2016 Anton Carlian selaku Ketua Pembina Puskopol bersama Felix Huta Barat selaku Ketua Inkopkar mengajukan permohonan izin impor gula, surat nomor K/016 dan seterusnya tertanggal 2 Mei 2016. Tanggal 3 Mei 2016 terdakwa memberikan persetujuan pengadaan operasi pasar gula sebanyak 200.000 ton kepada Inkopkar, surat nomor 634 dan seterusnya. Tanggal 16 Mei 2016 dan tanggal 17 Mei 2016 diterbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Andalan Furnindo, PT Permata Dunia Sukses, PT Makassar Tene, PT Berkah Manis Makmur dan PT Dharma Pala Usaha Sukses sebanyak 200.000 ton. Tanggal 31 Mei 2016 terdakwa memberikan penugasan kepada PPI Persero dalam rangka stabilisasi harga gula sebanyak 111.000 ton, surat nomor 779 dan seterusnya. Tanggal 14 Juni 2016 diterbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT Kebun Tebu Mas sebanyak 111.000 ton. Tanggal 14 Juni 2016 terdakwa menyetujui koperasi kesertaan prajurit TNI Polri mengadakan gula kristal mentah sebanyak 50.000 ton, surat nomor 804 dan seterusnya. Kemudian tanggal 30 Juni 2016 diterbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT Berkah Manis Makmur sebanyak 20.000 ton. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 2 Mei 2015 dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dengan pembahasan diantaranya mengenai stabilisasi pangan dan inflasi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2015. Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah rapat koordinasi bidang perekonomian khusus untuk pangan gula. 1. Data perkiraan produksi dan konsumsi di Kementerian Perdagangan akan terjadi defisit pada jagung, kedelai sapi, daging sapi dan semua jenis cabai, sedangkan mengalami surplus adalah beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, daging unggas dan telur unggas. 2. Stok gula pada tanggal 12 Mei 2015 adalah sebesar 286.000 ton dan masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. 3. Seluruh pabrik gula akan diminta menyalurkan gula rafinasi kepada industri makanan dan minuman, bukan disalurkan kepada konsumen langsung. 4. Pemerintah harus menentukan bahan gula. Bahan gula wajib mempunyai stok nasional yang dapat dikelola Bulog atau PT PPI Persero. 5. Pabrik gula BUMN saat ini sedang melakukan penggilingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula nasional dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Oleh karena itu diusulkan agar tidak memberikan izin impor gula waktu 3 bulan ke depan. 6. Impor gula saat ini lebih besar daripada kebutuhan gula sehingga menyebabkan gula tersebut merembes ke pasar. 7. Apabila impor gula tetap dilakukan, maka diusulkan diberi izin impor adalah PT PPI. HPP gula ditetapkan sebesar 8.900 dan untuk pembelian gula kepada PTPN dapat sebesar Rp9.000. Menteri Perdagangan harus mengirim surat dalam kurung seperti yang telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada semua kepala daerah agar di daerah masing-masing dilakukan operasi pasar.
Hasil rapat koordinasi tersebut diketahui bahwa ketersediaan gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor, dan berdasarkan data perkiraan produksi dan konsumsi dari Kementerian Perdagangan khususnya gula mengalami surplus. Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan di tahun 2013 telah dilakukan nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan TNI Angkatan Darat yang dituangkan dalam nota kesepakatan nomor 1610/MDEC dan seterusnya, kemudian nomor Kerma /14 dan seterusnya tertanggal 24 Juli 2013. Pasal 2 berisikan tentang ruang lingkup berisi 1. Pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan negara Republik Indonesia. 2. Peningkatan koordinasi. 3. Pendayagunaan sumber daya. Dengan tugas tanggung jawab para pihak, pasal 4 yaitu kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Tentara TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan pengamanan bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan NKRI. 2. Mencegah atau minimalisir terjadinya kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perbatasan NKRI. 3. Sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjaga dan membina ketahanan nasional di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan NKRI melalui pengawasan barang yang keluar wilayah Republik Indonesia atau masuk wilayah Republik Indonesia sesuai kewenangan masing-masing. 4. Menangani permasalahan yang timbul di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta sarana dan prasarana di bidang perdagangan yang timbul di perbatasan NKRI. Kerjasama yang dimaksudkan dalam nota kesepahaman tersebut tentunya tidak termasuk kerjasama untuk melakukan penyediaan barang kebutuhan pokok atau distribusi bahan kebutuhan pokok dalam bentuk operasi pasar maupun pasar murah. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan tanggal 19 Mei 2015 dengan menggunakan nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan TNI Angkatan Darat di atas sebagai dasar, Felix Huta Barat sebagai selaku Ketua Umum Imkopkar melakukan kerjasama distribusi gula dalam rangka operasi pasar dengan Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Angel Product. Kerjasama tersebut tertuang di dalam perjanjian kerjasama nomor PKS-88 tertanggal 19 Mei 2015 tentang penyelenggaraan operasi pasar dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan gula pada masyarakat yang berpenghasilan rendah di beberapa wilayah provinsi di Indonesia dengan jangka waktu pelaksanaan hingga tanggal 31 Desember 2015. Pelaksanaan operasi pasar oleh Felix Huta Barat, Tony Wijaya Eng menyediakan gula kristal putih sebanyak 100.000 ton dengan pembagian keuntungan sejumlah 75 per kilogram rupiah. Mengulangi, Rp75 per kilogram untuk Imkopkar. Pendistribusian gula dilakukan oleh distributor yang ditunjuk yaitu CV Putra Benteng, PT Yelusi UD Benteng Baru, PT Wijaya Tama, Langgeng Perkasa, PT Tetap Jaya. Untuk penggantian gula milik PT Angel Product, Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Imkopkar meminta kuota impor gula kristal mentah kepada Kementerian Perdagangan sebanyak 105.000 ton. Menimbang bahwa kerjasama distribusi gula dalam rangka operasi pasar dilakukan oleh Felix Huta Barat dan Tony Wijaya Eng di atas merupakan kerjasama yang tidak dapat menjadikan nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan TNI Angkatan Darat di tahun 2013 sebagai dasar. Akan tetapi walaupun demikian, pada tanggal 1 Mei 2015, Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Imkopkar dengan surat nomor B-136 dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2015 kepada Menteri Perdagangan telah mengajukan permohonan melakukan pendistribusian gula untuk operasi pasar sebanyak 100.000 ton dan oleh Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan memberikan persetujuan kepada Imkopkar untuk melakukan operasi pasar dengan surat nomor 465/MDAK dan seterusnya tanggal 4 Juni 2015 dengan persyaratan pelaksanaan operasi pasar gula dapat bekerjasama dengan produsen dalam negeri dengan lokasi operasi pasar gula pemukiman penduduk dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaksanaan 2 minggu sebelum puasa sampai dengan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri tanggal 18 Juli 2015. Menimbang bahwa mempedomani ketentuan pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pembahasan pada rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 12 Mei 2015 di atas, tidak ada pembahasan terkait kebutuhan pengendalian gula dan kebutuhan jaminan pasokan gula atau kebutuhan menjaga ketersediaan gula atau kebutuhan stabilisasi harga gula yang mendesak yang mengharuskan Kementerian Perdagangan memberikan persetujuan penyelenggaraan operasi pasar kepada Imkopkar sebagaimana yang dimohonkan oleh Felix Huta Barat. Terlebih
Kopkar tidak tergolong sebagai badan usaha milik negara. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan pada tanggal 27 Juli 2015, pelaksanaan operasi pasar yang dilaksanakan oleh Imkopkar, Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Imkopkar kepada Menteri Perdagangan melalui surat nomor B/194 dan seterusnya tanggal 27 Juli 2015 mengajukan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula yang bekerjasama dengan produsen gula nasional dengan alasan realisasi distribusi gula baru dapat dilaksanakan mencapai 50% dari total produksi sebanyak 100.000 ton. Akan tetapi oleh Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan tidak memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut dikarenakan laporan yang disampaikan oleh Felix Huta Barat tidak lengkap dan tidak terdapat data terkait gula dalam pelaksanaan operasi pasar. Menimbang bahwa kemudian sebagaimana fakta hukum persidangan setelah Menteri Perdagangan berganti dari Rahmat Gobel kepada terdakwa tanggal 12 Agustus 2015, Tony Wijaya Eng selaku Ketua Umum PT Angel Product memerintahkan Andi Bakhtiar selaku Direktur PT Angel Product untuk mengurus surat perpanjangan operasi pasar ke Kementerian Perdagangan. Andi Bakhtiar menemui Sri Agustina untuk menanyakan perihal permohonan perpanjangan operasi pasar yang dimohonkan Imkopkar tersebut. Waktu itu dijawab oleh Sri Agustina belum ada arahan. Akan tetapi kemudian pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa selaku Menteri Perdagangan menindaklanjuti permohonan perpanjangan operasi pasar yang dimohonkan oleh Imkopkar. Terdakwa memberikan persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar kepada Imkopkar melalui surat nomor 707/Mdak tertanggal 26 Agustus 2015 berisikan antara lain A. Pelaksanaan operasi pasar gula oleh Imkopkar dapat bersama dengan produsen dalam negeri dan hanya dapat dilakukan satu provinsi di luar Pulau Jawa yang perkembangan harga gulanya cenderung meningkat dalam 1 bulan terakhir seperti Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu, NTT, Sulawesi dan seterusnya sampai Papua Barat. 2. Wilayah perbatasan khususnya di 7 wilayah meliputi Entikong Kalbar, Aruk Kalbar, Nanga Badau Kalbar dan seterusnya sampai Sko Papua. B. Gula yang didistribusikan tidak boleh dipasarkan ke pasar retail baik pasar tradisional maupun pasar retail modern. C. Pelaksanaan operasi pasar dilakukan sampai 31 Desember 2015. D. Pelaksanaan distribusi merupakan tanggung jawab Imkopkar. Sebagai Menteri Perdagangan yang baru dilantik pada tanggal 12 Agustus 2015, seharusnya sebelum memberikan persetujuan perpanjangan operasi pasar kepada Imkopkar tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa mempelajari secara komprehensif atas pelaksanaan operasi pasar yang telah dilaksanakan oleh Imkopkar selama lebih dari 2 bulan, itu sejak tanggal 4 Juni 2015, untuk memastikan kondisi ketersediaan gula kristal putih dan kondisi harga gula kristal putih. Kewajiban dan tanggung jawab terdakwa selaku Menteri Perdagangan didasarkan pada ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang mengatur mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang memadai. Akan tetapi terdakwa tidak melakukan pemeriksaan atau evaluasi atas pelaksanaan operasi pasar yang telah dilakukan Imkopkar sebelum memutuskan perpanjangan waktu operasi pasar yang layak untuk disetujui. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum di persidangan pada tanggal 18 September 2015, Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Imkopkar melalui surat nomor B/239 Romawi 2015 menyampaikan kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan untuk operasi pasar kepada terdakwa. Dijelaskan bahwa Imkopkar telah melaksanakan penugasan operasi pasar dari Kementerian Perdagangan dengan menggunakan gula PT Angel Product sebanyak 100.000 ton. Sebagai kompensasi, Felix Huta Barat meminta agar terdakwa selaku Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product sebanyak 105.000 ton. Sebagai pengganti bahan baku raw sugar PT Angel Product dengan jumlah gula konsumsi yang digunakan sebanyak 100.000 ton. Menimbang bahwa didasarkan atas surat dari Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Imkopkar tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015, Tony Wijaya Eng memerintahkan Andi Bakhtiar mengajukan permohonan pengakuan sebagai importer produsen raw sugar melalui surat nomor 24211 dan seterusnya tertanggal 2 Oktober 2015. Dilengkapi dengan surat pernyataan nomor 029-dir AP dan seterusnya 1 Oktober 2015 berisi pernyataan tidak memindahtanggankan izin impor dan memperdagangkan gula kristal mentah serta tidak menjual gula rafinasi ke konsumen tanpa dilengkapi rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan
hasil hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal importasi gula kristal mentah sebagai bahan baku industri gula rafinasi atau rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian dalam hal importasi gula kristal mentah sebagai bahan baku industri gula kristal putih oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan pada tanggal 12 Oktober 2015 menerbitkan surat pengakuan sebagai importer produsen gula kristal mentah nomor 01-IP/04.15.0042 kepada nama perusahaan PT Angel Product bidang usaha industri gula rafinasi nomor angka pengenal 42401 dan seterusnya dengan jumlah persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. Menimbang bahwa penerbitan surat pengakuan sebagai importer produsen gula kristal mentah nomor 04.IP dan seterusnya kepada PT Angel Product di atas oleh terdakwa tidak menjadikan risalah rapat koordinasi perekonomian tanggal 12 Mei 2015 sebagai rujukan dan tidak dilakukannya pemeriksaan serta evaluasi terhadap pelaksanaan operasi pasar oleh Imkopkar. Terdakwa menerbitkan surat pengakuan sebagai importer produsen gula kristal mentah GKM nomor 04.IP dan seterusnya kepada PT Angel Product hanya didasari alasan melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya dan untuk membayar hutang pemerintah. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana amanat pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Menimbang bahwa penerbitan surat pengakuan sebagai importer produsen gula kristal mentah oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan telah bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan impor gula di mana berdasarkan ketentuan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527/MPP dan seterusnya tentang ketentuan impor gula pasal 1 dan pasal 1 angka 2 mengatur gula kristal mentah atau raw sugar adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi yang termasuk di dalam pos tarif atau AS 1701.11 dan seterusnya. Gula kristal mentah atau raw sugar dan gula kristal rafinasi yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importer produsen gula. Selanjutnya disebut IP Gula. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 huruf F. Pengakuan IP Gula ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan dengan melampirkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Kimia Agro hasil hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor gula kristal mentah dan gula kristal rafinasi untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lain. 2. Rekomendasi Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian dalam impor gula kristal mentah yang dipergunakan sebagai bahan baku pabrik gula kristal putih. Menimbang bahwa pedomani ketentuan pasal 3 ayat 1 yunto pasal 1 angka 9 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527/MPP tersebut mengatur bahwa pengakuan impor produsen gula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Artinya, wewenang untuk menerbitkan pengakuan impor produsen gula secara delegasi telah menjadi wewenang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Kewenangan atribusi Menteri Perdagangan telah didelegasikan menjadi wewenang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Artinya, penerbitan dan penandatanganan oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan atas surat pengakuan sebagai importer gula penandatanganan oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan atas surat pengakuan sebagai importer produsen gula kristal mentah nomor 04.IP dan seterusnya kepada PT Angel Product merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan keputusan Menteri Perdagangan nomor dan Perindustrian nomor 527/MPP tentang ketentuan impor gula. Akan tetapi apabila kemudian penerbitan surat pengakuan sebagai importer produsen gula kristal mentah oleh terdakwa sebagai pelaksanaan atas ketentuan pasal 23 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 yang mengatur pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ditemukan alasan yang cukup penggunaan ketentuan pasal 23 tersebut oleh terdakwa dengan ukuran azas kepentingan nasional, azas kepastian hukum, azas adil dan sejahtera, azas akuntabilitas dan transparan, dan azas kemanfaatan sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
Kebijakan dan keputusan terdakwa sebagai seorang menteri harus terukur dan tepat sasaran karena gula merupakan bahan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menimbang bahwa mencermati isi yang tertuang di dalam surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah nomor 04.IP menerangkan pemberian pengakuan sebagai importir GKM adalah kepada PT Angel Product, pemegang nomor angka pengenal importir 280 dan seterusnya dengan bidang usaha adalah industri gula rafinasi. Artinya PT Angel Product berdasarkan bidang usaha yang dimiliki adalah produsen gula rafinasi, bukan gula kristal putih. Dan tentunya gula rafinasi, gula kristal mentah yang diimpor merupakan bahan baku untuk produksi gula kristal rafinasi. Dan hal ini sejalan dengan surat pernyataan bahwa tidak menindaklanjuti izin impor dan memperdagangkan raw sugar serta tidak menjual gula rafinasi langsung ke konsumen yang ditangani oleh Direktur PT Angel Product yang dijadikan salah satu lampiran pengajuan permohonan oleh PT Angel Product dan sekaligus kemudian menjadi salah satu dasar penerbitan surat pengakuan sebagai importir produsen gula yang diterbitkan oleh terdakwa. Artinya terdakwa sangat memahami dan menyadari pemberian pengakuan sebagai importir produsen gula kepada PT Angel Product sebagai kompensasi atas gula kristal putih milik PT Angel Product sebanyak 100.000 ton yang dipergunakan Imkopkar dalam melaksanakan operasi pasar gula bertentangan dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tentang ketentuan importasi gula. Terlebih lagi sebagaimana pertimbangan sebelumnya, terdakwa belum melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas distribusi gula kristal putih sebanyak 100.000 ton oleh Imkopkar. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 2 Desember 2015 Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Imkopkar kembali mengajukan permohonan perpanjangan distribusi gula operasi pasar surat nomor B-301 tertanggal 2 Desember 2015 kepada terdakwa selaku Menteri Perdagangan. Dan oleh terdakwa melalui surat nomor 1076-MDAK tertanggal 2 Desember 2015 kembali untuk kedua kalinya memberikan perpanjangan waktu operasi pasar gula sampai dengan tanggal 30 April 2016 kepada Imkopkar. Dengan persyaratan gula yang didistribusikan tidak boleh dipasarkan ke pasar retail, pasar tradisional maupun pasar retail modern. Permohonan perpanjangan waktu distribusi gula operasi pasar oleh Imkopkar yang awalnya telah diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2015, kemudian diperpanjang hingga tanggal 30 April 2015, pentingnya pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi gula oleh Imkopkar atas pelaksanaan operasi pasar sejalan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Terdakwa sebagai Menteri Perdagangan secara hukum berkewajiban untuk melakukan pengawasan peredaran seluruh bahan pokok di pasar dengan mengawasi kegiatan perdagangan, pengendalian dan pengelolaan, tidak terkecuali pengawasan operasi pasar gula sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok penting bagi masyarakat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebelum terdakwa memberikan persetujuan perpanjangan waktu distribusi gula pasar kepada Imkopkar di tanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 7 Desember 2015 telah dilakukan rapat koordinasi bidang perekonomian khusus pembahasan terkait gula sebagaimana tertuang di dalam risalah rapat koordinasi bidang perekonomian nomor Rakor 7.12 tertanggal 7 Desember 2015. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan 1. Perkembangan stok atau pasokan gula per 4 Desember 2015 adalah stok gula di PIBC sebanyak 32.806 ton dan stok gula kristal putih diperkirakan sebanyak 897.000 ton. 2. GKP masih kurang 200.000 ton di awali tahun 2016 dan kekurangan tersebut diputuskan untuk dipenuhi melalui impor. 3. Alokasi impor ditetapkan untuk kebutuhan 1 tahun. Untuk gula diperkirakan GKP 200.000 ton, GKR 3.200.000 ton. 4. Insentif berupa impor bahan baku raw sugar diberikan untuk investasi baru pabrik gula berbasis tebu untuk memenuhi kebutuhan kekurangan suplai konsumsi langsung, kebutuhan industri makanan minuman sesuai SNI GKR. Menimbang bahwa semestinya pembahasan dalam rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 7 Desember 2015 tersebut menjadi rujukan bagi terdakwa selaku Menteri Perdagangan untuk memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pasar gula oleh Imkopkar sebelum memberikan keputusan menyetujui
pemberian perpanjangan jangka waktu operasi pasar kepada Inkopkar sebagaimana ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Menteri Perdagangan dapat meminta data dan atau informasi kepada pelaku usaha mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting lainnya. Dan pasal 39 huruf E, tugas pemerintah di bidang perdagangan mencakup mengendalikan ketersediaan, stabilitas harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan atau barang penting. Akan tetapi tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan dimaksud telah diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh terdakwa. Menimbang bahwa fakta hukumnya, pelaksanaan operasi pasar oleh Felix Huta Barat menggunakan Inkopkar setelah adanya perpanjangan jangka waktu yang diberikan tidak dilaksanakan sesuai surat Menteri Perdagangan. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sri Agustina selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagaimana juga tertuang di dalam surat nomor 208 tanggal 22 Februari 2015 menguraikan bahwa operasi pasar dilaksanakan oleh Inkopkar diperoleh temuan tidak optimal pendistribusian gula di beberapa daerah. Operasi pasar untuk wilayah perbatas Wina Montai di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Januari 2016, sedangkan wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Papua belum ditemukan adanya pendistribusian gula operasi pasar dan harga gula operasi pasar dijual dengan harga eceran gula tertinggi yaitu Rp15.000 per kilogram. Sama dengan harga jual gula yang dipasok dari Jawa Timur. Fakta hukum ini mengkonfirmasi bahwa terdakwa selaku Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 25, pasal 93, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perdagangan dan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta persidangan sebelum evaluasi dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di tanggal 11 Februari 2015, Felix Huta Barat selaku Ketua Inkopkar kembali mengajukan permohonan dengan surat nomor B/26 dan seterusnya tanggal 11 Februari 2016 tentang alokasi produk gula konsumsi untuk operasi pasar. Dimohonkan alokasi gula kristal mentah sebesar 105.000 ton. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa Inkopkar bekerjasama dengan PT Angel Product yang memproduksi bekerjasama dengan PT Angel Product yang memproduksi gula konsumsi berbahan baku gula kristal mentah. Permohonan oleh Felix Huta Barat selaku Ketua Inkopkar tersebut oleh terdakwa diberikan persetujuan dan diterbitkannya surat persetujuan pengadaan gula mentah untuk kebutuhan operasi pasar nomor 242/MDAK tertanggal 8 Maret 2016 dan persetujuan impor kepada PT Angel Product dengan surat persetujuan impor PI nomor 04.PI tanggal 8 Maret 2016 berisikan antara lain nama perusahaan PT Angel Product bidang usaha industri gula rafinasi dengan jumlah persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, walaupun hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sri Agustina selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan tanggal 22 Februari 2016 menyampaikan bahwa operasi pasar gula dilaksanakan oleh Inkopkar diperoleh temuan tidak optimal pendistribusian gula. Fakta hukumnya terdakwa tetap memberikan persetujuan pengadaan gula mentah untuk kebutuhan operasi pasar gula dan menerbitkan surat persetujuan impor gula untuk PT Angel Product yang dikerjasamakan oleh Inkopkar pada tanggal 8 Maret 2016. Fakta hukum ini memberikan penegasan bahwa terdakwa selaku Menteri Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 25, pasal 93, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertimbangan sebelumnya berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang ketentuan impor gula yang ditetapkan terdakwa selaku Menteri Perdagangan tanggal 23 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 telah mengatur jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Fakta hukumnya, tidak ada rapat koordinasi antar kementerian yang menentukan jumlah kebutuhan gula dan tidak ada persetujuan untuk pemenuhan kebutuhan gula dilakukan impor gula kristal mentah oleh pabrik gula swasta untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih sebagai dasar penerbitan surat persetujuan pengadaan gula mentah
untuk kebutuhan operasi pasar gula nomor 242 tanggal 8 Maret 2016 dan persetujuan impor kepada PT Angel Product oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan apabila yang menjadi dasar penerbitan surat persetujuan pengadaan gula mentah, kebutuhan operasi pasar gula dan persetujuan impor kepada PT Angel Product adalah rapat koordinasi Kementerian Bidang Perekonomian tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015. Fakta hukumnya pada tanggal 12 Januari 2016 terdakwa selaku Menteri Perdagangan telah memberikan penugasan stok gula dan stabilitas harga gula kepada PT PPI Persero sebanyak 200.000 ton. Dengan demikian, selaku Menteri Perdagangan telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula. Menimbang bahwa kemudian, sebagaimana fakta hukum persidangan pada tanggal 21 Maret 2016, Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Imkopkar melalui surat nomor B-65 tanggal 21 Maret 2016 tentang operasi pasar gula tahun 2015 untuk kali ketiga mengajukan permohonan kepada terdakwa selaku Menteri Perdagangan yang pada pokoknya satu, proyeksi produksi gula dalam negeri tahun 2016 hanya mencapai 2.250.000 ton, sementara kebutuhan gula konsumsi nasional sebanyak 2.750.000 ton, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 500.000 ton. Dua, untuk menutupi atau memenuhi kekurangan gula tersebut diperlukan upaya khusus, yakni upaya adanya suatu importasi raw sugar disertai proses pengelolaan raw sugar menjadi gula konsumsi oleh produsen gula nasional. Memohon agar Imkopkar diberikan penugasan untuk operasi pasar pendistribusian gula sebanyak 150.000 ton sampai akhir Desember 2016 dan sekaligus memberikan persetujuan impor raw sugar kepada PT Angel Product mitra kerjasama Imkopkar sebanyak 157.500 ton. Menimbang bahwa fakta hukumnya atas permohonan yang diajukan oleh Felix Huta Barat selaku Ketua Umum Imkopkar tersebut, terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 melalui surat nomor 294/MDAK memberikan persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Imkopkar sekaligus menyetujui pengadaan gula kristal mentah guna keperluan operasi pasar sebanyak 157.500 ton dengan waktu pelaksanaan operasi pasar hingga 31 Desember 2016. Atas dasar persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula tersebut, selanjutnya tanggal 8 Maret 2016, Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angel Product mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 157.500 ton dengan surat nomor 42137 dan seterusnya. Dan Tony Wijaya yang memerintahkan Andi Bakhtiar berkoordinasi dengan almarhum Karyanto Supri selaku PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan surat persetujuan impor sebanyak 157.500 ton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.